kalian sudah pernah melihat seluruh kafe yang ada di daerah kalian, sekarang kalian akan melihat kafe terbesar di Asia Tenggara. Sekarang kita udah berada di salah satu kafe yang terbesar di Asia Tenggara loh. Tepatnya itu ada di Bali. Kita lihat yuk, bagus apa sih? Let's go. Awalnya kita bingung nih teman-teman, masa iya kota kecil ini adalah kafe terbesar se-Asia Tenggara? Tapi waktu kita masuk, kita kaget banget nih teman-teman. Ternyata isinya cuma lift doang dan tangga. Akhirnya kita coba lewat tangga dulu nih teman-teman. Pas baru masuk tangganya, kita kaget banget. Ternyata kafenya sebesar ini. Untuk tempat pertama yang kita datangi adalah lantai kedua dari Pahdi Special Cafe ini teman-teman. Untuk yang belum tahu, Pahdi Special Cafe ini mempunyai 3 jenis lantai teman-teman. Untuk yang pertama itu adalah lantai parkiran yang paling atas tadi. Yang kedua ini adalah tempat yang sedang kita datangi. Dan yang ketiga lantai paling bawah nih teman-teman. Nanti kita akan review setiap lantai yang ada di Pahdi Special Cafe. Dari segi tempat, ini tempatnya benar-benar luas banget teman-teman. Dari pas masuk, aku kiranya itu tempatnya cuma sekotak itu doang. Ternyata bangunannya itu meningkat ke bawah loh teman-teman. Keren banget kan? Di sini suasananya sejuk banget loh, nggak kayak di Bali, kayak di luar negeri gitu. And for your information, kalau kalian mau mesennya itu kalian bisa klik menunya langsung di bio Instagramnya dan langsung panggil waiter atau waitressnya kalau kalian udah siap mesen ya. Saat pertama kali kita masuk dari lantai pertama menuju lantai 2, kita merasakan aura dan feel yang sangat mewah. Gila, pelayanannya juara banget sih. Waktu pertama masuk aja ke lantai 2, kita udah disambut sama seluruh staff yang ada di Pahdi ini. Dari segi interior yang ada di lantai 2 ini menerapkan interior minimalis modern yang sangat mewah. Mulai dari lantai hingga dinding yang menggunakan marmer. Dan juga untuk di lantai 2 ini ada banyak banget tipe tempat duduk yang bisa kalian pilih. Ya, kita bakal masuk ke spot tempat duduk yang pertama. Ini yang aku udah tadi meningkatkan perhatianku nih di lantai 2. Yang duduk bareng sama temen, keluarga, berapapun masih bisa masuk di sini. Keren. Oke, next untuk tempat yang kedua, ini adalah tempat yang paling recommended banget kalau kalian suka dengan view alamnya. Tuh, di sini udah dikasih dua tempat duduk ya teman-teman ya. Ada 2 jenis juga, ada yang model sofa, ada juga yang model langsung ngeliat ke view-nya. Woi, keren banget. Enak banget dan langsung bisa ngeliat view-nya yang ada di sana. Keren sih. Untuk akses tangganya, ini keren banget teman-teman. Inilah akses tangga dari parkiran tadi menuju ke lantai 2. Keren kan? Teman-teman, nah di lantai 2 ini bukan smoking area ya. Jadi ini bebas dari asap rokok ataupun asap vape dan segala macam. Ini vibes-nya itu bener-bener wow, VVIP banget. Lantai 3 katanya itu smoking area. Kita lihat ya, lantai 3 itu sebagus dan sekeren apa sih? Let's go. Oke, karena kita udah bosen nih dari tadi di lantai 2 mulu, kita bakal explore dulu ke lantai 3. Itu sekeren apa ya teman-teman? Kalau kalian mager untuk pergi ke lantai 1, 2, ataupun 3, tenang aja. Cafe ini sudah menyediakan lift loh untuk penyambung antara lantai 1 dengan lantai lainnya. Oke, sekarang kita bakal menuju ke lantai 3 teman-teman. Gila, keren banget loh. Cafe ada liftnya. Kapan lagi ya kan? Cafe ada liftnya kayak gini. Sekarang kita udah turun ke lantai bawah. Waduh, kita lihat nih sebagus apa sih lantai bawahnya. Artlist.io. Dari segi tempat dan desain interiornya keren banget. Dengan warna hitam itu buatnya jadi lebih luxury. Saat kita masuk ke lantai 3, kita langsung aja nih nanya ke salah satu staffnya di mana sih tempat duduk yang paling recommended untuk kita tempati. Nah, kita tanya dulu ya, mana sih tempat yang paling recommended? Duduk di area sini yang paling recommended mana ya? Kayaknya udah duduk di sebelah sana juga bisa untuk tidur, kita langsung duduk di batu. Kita pindah aja dari lantai 2 ke lantai 3 sendiri. Oke, sekarang kita udah berada di lantai 3 teman-teman. Di lantai 3 ini berasa banget vibes-nya lebih VIP sih, lebih di atas. Karena dia lebih kayak berasa private banget dan nuansanya itu lebih ke dominan warna hitam. Wow, keren banget ya.
ke tempat duduk ya. Nah, yang sekarang lagi aku dudukin ini itu terdiri dari 1 long chair yaitu sofa dan 2 kursi biasa sama 1 meja panjang. Yuk kita lihat tempat duduk yang lain. Nah, oke, tipe meja selanjutnya itu ada round table terdiri dari 2 round table, 2 chair dan 1 long chair atau sofa. Kalau kalian mau suasana bar, di sini juga ada tempat duduk tipe bar kayak gini loh. Tempatnya nyaman banget. Dan pastinya tempat duduk yang paling dicari itu adalah tempat duduk yang mirip bawang putih kayak gini guys. Keren banget kan? Jangan sampai lupa di sini juga ada ruangan outdoornya loh teman-teman. Jadi kalau kalian mau nyari udara segar, kalian bisa duduk di salah satu tempat ini. Lengkap banget kan? So guys, ini penampakan WC-nya dan wow, gue speechless banget sih. Di sini kalian bisa ngeliat banyak sekali kaca. Ini kaca di mana-mana ya. Bahkan di tempat kita buang air kecil atau buang air besar juga ada kacanya guys. Look, gila keren banget gak sih? Tuh. Nah ini buat kalian yang suka kaca itu cocok banget, keren banget. Gila. Ini adalah lapisan marmernya. Dan kerennya lagi, selain dari ada kacanya banyak, di sini juga dilengkapi dengan pencahayaan yang bagus banget. Ini langsung menuju ke pencahayaan di luar, dan juga tuh di sini ada kaca. Dan ini udah disediakan sabun untuk kalian cuci tangan. Semuanya udah lengkap banget. Bahkan ada head untuk pengeringnya, pengering tangan, aktif ya, aktif. Ada tisunya juga. Di sini untuk tempat buang air kecilnya, dilengkapi dengan pengharumnya juga. Wow. Untuk WC aku kasih nilai 10/10 untuk WC. Keren banget. Selain dari tempat yang unik, ternyata ada menu atau varian yang unik juga loh. Kemudian yang kondisi biasa itu ada di dalam botol kayak seperti itu. Jadi itu punya banyak kualitas. Ini tuh kita pesan cemilannya 2 yaitu nori fries sama ayam tangkap Aceh ya. Sama 2 signature kopinya mereka. Nah, jadi signature kopi yang kita pesan itu ada 2 yaitu seaweed sama ada rasa guavanya juga. Unik apa sih rasanya? Kita cobain nanti. And why we play this same game every other weekend with my heart in the palm of your hand, tear it all apart. Why I let you do it? This is just so typical. Oke teman-teman, jadi makanan dan juga minuman kita udah datang. Nah kita pesan satu apa nih? Itu ayam tangkap Aceh ya. Ayam tangkap Aceh. Yang lagi satu Nori fries. nori fries. Ini ada yang coffee. Nah, ini rasa guava dan yang satunya ini rasa seaweed. Nah ini katanya best recommend yang rasa paling unik dan paling banyak juga dipesan. Wah ini seenak apa sih rasanya? Penasaran juga nggak sih? Coba dulu. Oke, nah kita bakalan coba dulu mulai dari makanan. Nanti kita bakalan coba ke coffee-nya kayak gimana. Katanya coffee-nya ini ada tata cara minumnya loh. Kalau untuk review salah satu cemilannya yaitu ada nori fries nih. Dari segi platingnya itu lumayan menarik ya. Ini disediakan satu saus nih, yaitu mungkin mayonnaise dari segi looks-nya. Dan tempatnya ini yaitu dibuat dari aluminium ya, sangat menarik sekali. Yuk kita langsung coba. Oke teman-teman, jadi nori fries ini spesifiknya itu adalah kentang goreng biasa. Cuman dia itu ada bumbu rumput lautnya sama ditambahin katsuobushi di atasnya. Ya rasanya itu cukup masuklah di lidah saya. Kalau menurut kamu gimana kita? Kurangnya sih agak sedikit asin ya. Iya. Tapi bagi orang yang agak suka sama asin ini cocok banget buat cemilan. Oke, jadi kita masuk ke cemilan yang kedua. Namanya itu ayam tangkap Aceh. Ya mungkin ini tangkap ayamnya di Aceh ya kali ya. Nah langsung saja kita review. Oke teman-teman, jadi ayam tangkap Aceh ini di-serve menggunakan sambal nih. Iya, kayaknya sih dari penampakannya itu sambal ulek ya. Yuk kita coba pakai sambal.
rasanya itu ini lumayan masuk ke lidah aku ya. Nah, dagingnya itu sangat gampang copot dari tulangnya, ini lembut banget. Ini dipaduin sama sambal yang tadi, combo mantep. Karena sambalnya ada rasa manis-manisnya dikit ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi review kopinya teman-teman. Waduh, ini pasti hal yang kalian tunggu-tunggu banget kan. Dari tadi kita udah review makanannya. Sekarang aku tugasnya untuk review kopinya nih. Ini by the way teman-teman, kopi ini semuanya non sugar. Untuk yang pertama, ini adalah varian seaweed teman-teman. Ini ada campuran rumput lautnya dan dia ada campuran kopinya pastinya teman-teman. Dan next di sini juga ada varian guava. Nah, jadi manis dari kopinya ini bukan dari sugar tapi dari guavanya langsung, dari buah langsung teman-teman. Wah. Oke, jadi untuk cara minumnya kita udah disediakan per satu serve itu ada satu botol ya, satu botol mini air putih aqua ya, dan juga satu serve dari kopinya. Jadi fungsi air putih ini untuk menetralisir rasa dari kita teman-teman. Jadi habis makan, selesai makan kentang, selesai makan makanan berat, kalian bisa netralisir dulu lidah kalian dengan air putih ini supaya rasa kopi dan rasa guava dan manisnya itu lebih masuk. Sekarang finally kita akan coba seunik apa sih rasanya ini. Dari aromanya itu kayak lebih dominan kopi dicampur jamu teman-teman, tapi wangi juga. Kita rasain ya. Rasa kopinya pekat dan ada rasa manisnya. Aku nggak tahu ini rasa manisnya datang dari rumput laut kah atau dari mana. Yang jelas ini karena sugar free jadi aman banget. Tapi enak. Next, kita bakal coba ke yang varian guava. Yang paling aku suka dari serve yang guava itu adalah tampilan gelasnya. Dia tampilannya ada runcing di bagian bawahnya teman-teman. Aku nggak tahu ya itu namanya apa. Mungkin buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Seperti biasa kita juga harus minum air putih dulu, sama kayak tadi. Oke, udah minum air putih. Sekarang kita bakal serve. Katanya sih caranya kita harus tuangin dulu. Ini harus di squeeze dulu teman-teman tuh. Jadi harus di squeeze dulu supaya tercampur rata. Dari aromanya benar-benar kayak berasa banget sih aroma guavanya. Kalau kalian pengen ngopi tapi pengen ngopi yang sehat tuh, enak. Dia lebih ke dominan asam. Kalau aku bilang ini guavanya lebih ke dominan asam, bukan ke manis teman-teman ya. Dia lebih asam, kopi-kopi Vietnam. Nah, kopi-kopi Vietnam biasanya kan asam tuh. Ini hampir sama kayak gitu, cuman kadar asamnya lebih tinggi karena kadar asamnya dari buah. Kita cobain lagi. Oke teman-teman, jadi kita udah bersama salah satu staff atau kru dari Pak Di teman-teman. Namanya siapa kak? Oh, nama saya Yesi. Sama kak Yesi ya. Kita pengen tahu juga kak, ini kan banyak nih rumor-rumor di TikTok terus di orang karena kafe ini terbesar di Asia Tenggara. Benar nggak sih? Benar sih, dengan kapasitas 500 cc. 500 cc? Iya, kelas bawah lower di sini kita sebut lower 2, yang di bawah kita sebut lower 3. Jadi total untuk kapasitinya itu 500 kurang lebih ya. Ini kafe teman-teman ya, bukan mall atau bukan apa, itu kafe. Terus ini yang kita dapat lihat spesialnya itu kan dapat rekomendasi dari kita itu kafe-kafenya nih. Ya, ada kafe rasa guava, ada yang itu. Itu semua makanannya itu gula atau gimana? Atau cuma berapa partnya? Kalau yang kopi kita semua 3 gula, kita nggak pakai gula. Pertama ya, aku pertama kali melihat ada kopi yang dicampur dengan buah. Itu emang yang pertama atau ada inspirasi dari apa? Ini yang pertama sih, R&D kita itu 5 tahun untuk mencoba menu itu. 5 tahun untuk riset menu itu teman-teman. Itu dia, kalau kalian mau tahu tempat ini langsung aja cobain langsung ke sini teman-teman. Oke. Oke guys, jadi itu dia keseruan kita di Padi Specialty Cafe. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir sebelum kalian kesini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye.